Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu baik dan sehat dimanapun kalian berada. Nah, kali ini Bu Guru Ayu akan menjelaskan tentang pertumbuhan hewan. Hewan di sekitarku. Yuk, kita mulai belajarnya. Tempat tinggal hewan kita sebut dengan habitat. Kalau manusia kita bisa sebut rumah, namun pada hewan kita sebut tempat tinggalnya adalah habitat. Habitat hewan terbagi menjadi dua, darat dan air. Di darat terdapat di hutan, padang rumput, gurun, dataran rendah, di ladang, atau juga di sawah. Sedangkan di air itu dibagi menjadi dua, yaitu air tawar dan air laut. Hewan-hewan yang hidup di air tawar misalnya seperti ikan mas, ikan koki, ikan cupang, belut, dan lain-lain. Sedangkan hewan-hewan yang hidup di air laut atau air asin seperti cumi-cumi, kepiting, ikan hiu, ikan lumba-lumba, dan masih banyak lagi. Nah, ada juga nih hewan yang bisa hidup di darat maupun di air. Contohnya adalah katak. Katak disebut juga hewan amfibi. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi tiga. Yang pertama namanya karnivora. Karnivora adalah hewan yang memakan bagian tubuh hewan lain, yaitu daging. Seperti contohnya singa, harimau, dan juga masih banyak lagi. Selain itu juga namanya hewan herbivora. Hewan herbivora adalah hewan yang memakan bagian dari tumbuhan, yaitu buah dan daunnya. Contohnya kuda, kambing, sapi, jerapah, gajah, dan masih banyak lagi ya. Nah, yang terakhir adalah hewan omnivora. Hewan omnivora ini adalah hewan yang memakan bagian tubuh dari hewan lain dan juga tumbuhan. Jadi, mereka ini, hewan-hewan ini maksudnya adalah hewan yang bisa memakan segala jenis makanan. Seperti contohnya ayam, anjing, kucing, bebek, dan masih banyak lagi. Coba kalian memberikan Bu Guru contoh. Kira-kira hewan apa lagi ya yang termasuk karnivora atau herbivora atau omnivora? Wah, kalian memang hebat. Kalau gitu kita lanjut lagi yuk. Setiap makhluk hidup mengalami daur hidup. Daur hidup adalah segala fase perubahan yang dilalui oleh makhluk hidup sejak kecil hingga dewasa. Hewan juga mengalami daur hidupnya. Nah, ada juga nih yang disebut metamorfosis. Metamorfosis itu ada dua ya, dibagi menjadi dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna yaitu daur hidup hewan yang mengalami 4 tahapan. Mulai dari telur, larva, pupa, dan imago. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna yaitu daur hidup hewan yang hanya mengalami 3 tahapan dalam hidupnya, yaitu telur, nimfa, dan imago. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu.
Sedangkan contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah belalang. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan beberapa daur hidup dari hewan-hewan. Kita mulai dari daur hidup ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernafas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Seperti yang kalian lihat pada layar, daur hidup ayam dimulai dari telur, anak ayam, sampai menjadi ayam dewasa. Selanjutnya, daur hidup unta. Unta termasuk hewan darat. Unta memiliki telapak kaki yang lebar serta 2 jari kaki yang memudahkannya berjalan di padang pasir. Unta termasuk hewan herbivora. Unta memiliki punuk di badannya untuk menyimpan lemak dan air. Unta termasuk mamalia, jadi unta ini berkembang biak dengan cara melahirkan. Anak unta yang baru lahir akan tumbuh dan berkembang menjadi unta dewasa. Daur hidup unta dimulai dari bayi unta muda, dan menjadi unta dewasa. Selanjutnya, daur hidup penyu. Penyu termasuk hewan reptilia. Tubuh penyu dilindungi oleh cangkang yang keras. Penyu hidup di laut. Penyu memakan zooplankton atau ubur-ubur. Penyu bernafas dengan paru-paru. Penyu betina akan naik ke daratan untuk bertelur. Penyu membuat lubang di pasir untuk meletakkan telurnya. Telur penyu akan menetas menjadi anak penyu atau yang disebut tukik. Lalu bergerak menuju laut untuk tumbuh menjadi penyu muda, lalu menjadi penyu dewasa. Daur hidup penyu dimulai dari telur, tukik, penyu muda, dan menjadi penyu dewasa. Daur hidup belalang. Belalang termasuk dalam kelompok serangga yang hidup di darat. Belalang memiliki sayap untuk terbang dan bernafas dengan trakea. Belalang berkembang biak dengan cara bertelur. Belalang akan meletakkan telurnya pada daun loh. Setelah beberapa hari, telur akan menetas menjadi belalang muda atau kita sebut nimfa. Kemudian belalang muda akan tumbuh dan berkembang menjadi belalang dewasa. Kita sebut dengan imago. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna karena hanya mengalami 3 tahap dalam pertumbuhannya, yaitu telur, nimfa, dan imago. Daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan bertelur. Setelah beberapa hari, telur akan menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat dalam kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini mengalami metamorfosis sempurna karena dalam tahap pertumbuhannya dia melewati 4 tahapan. Dimulai dari telur, ulat, pupa, dan imago atau sudah menjadi kupu-kupu dewasa. Daur hidup katak. Katak merupakan hewan amfibi. Katak berkembang biak dengan bertelur di air. Telur katak akan menetas menjadi berudu atau kecebong. Pada saat fase ini, berudu atau kecebong akan bernafas dengan insang karena mereka perlu hidup di air. Kemudian berudu akan tumbuh kaki.
Seiring waktu akan tumbuh kaki dan ekor menjadi katak muda. Ekor katak akan menyusut atau mengecil, bahkan menghilang saat menjadi katak dewasa. Katak dewasa hidupnya di darat dan bernafas dengan paru-paru. Karena melewati 4 fase pertumbuhan dalam hidupnya, maka katak mengalami metamorfosis sempurna. Daur hidup katak dimulai dari telur, berudu, katak muda, dan menjadi imago atau katak dewasa. Nah, itu dia penjelasan Bu Guru tentang daur hidup hewan. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Guru Ayu. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat kalian pahami dengan baik ya. Selamat belajar anak-anak.